Haleluya. Salam damai sejahtera. Saya sampaikan kepada Anda semuanya yang saat ini sedang menyaksikan YouTube khotbah. Saya Pendeta Yahya Rohmanu akan menyampaikan firman Allah dalam judul sakralitas jemaat. Saudara-saudara sekalian, istilah sakral itu kalau saya lihat di dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya adalah suci dan keramat. Suci itu artinya tidak ada dosa atau dosanya sudah dihilangkan. Keramat itu artinya memiliki kekuatan yang di luar kemampuan manusia. Jadi sakralitas jemaat ini sangat penting untuk kita ketahui, saudara-saudara. Prestisius banget jemaat itu. Gerangan siapa jemaat? Jemaat adalah kumpulan dari orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari dosa dunia ini. Dalam bahasa aslinya adalah eklesia. Eklesia itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi kumpulan daripada orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa dunia itu disebut jemaat. Nah, jemaat itu berarti dia itu lebih daripada satu orang. Jadi plural. Jadi bisa beberapa orang dan itu merupakan komunitas. Dan mereka mengadakan kegiatan-kegiatan komunal. Saudara-saudara, bicara soal ibadah, ini tidak lepas daripada Allah. Kepada siapa kita beribadah? Juga tidak terlepas dari jemaat. Siapa yang melakukan ibadah? Dan tidak terlepas dari rumah ibadah atau gereja. Di tempat mana ibadah itu dilakukan. Ada sakralitas rumah ibadah. Ada sakralitas jemaat. Dan ada Allah yang memiliki sakralitas yang absolut. Tidak ada bandingannya. Nah, pada kesempatan ini saya mau membahas tentang sakralitas jemaat. Dan salah satu poin bagaimana jemaat itu sakral itu tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-18 dan 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, saudara-saudara, bagaimana latar belakang daripada ayat ini? Apa yang menjadi konteks daripada dua ayat yang kami baca ini? Konteksnya adalah pertemuan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus bertanya, menurut kata orang, aku ini siapa? Lantas murid-murid menjawab,
Ada yang mengatakan engkau adalah Yeremia, engkau adalah Yesaya, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah salah satu dari antara sekian banyak nabi. Lantas Tuhan Yesus mendesak dengan berkata, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Siapakah anak manusia itu? Lantas Petrus sebagai juru bicara daripada teman-temannya, dia menjawab, Tuhan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Nah saudara-saudara, maka Tuhan Yesus menanggapi jawaban ini, berbahagialah kamu wahai Petrus, sebab bukan kamu yang menyatakan hal itu, melainkan Bapa-Ku di sorga yang telah menyatakannya. Saudara-saudara sekalian, jadi Petrus dipakai oleh Bapa di sorga untuk menyampaikan pernyataan siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu. Dan kemudian Petrus mendapat apresiasi dari Tuhan Yesus. Betapa yang diucapkannya itu adalah benar dan tidak berasal dari isi hatinya sendiri, melainkan isi hati daripada Bapa di sorga. Tuhan Yesus melanjutkan, dan di atas batu karang ini, hai Petrus, aku akan mendirikan jemaatku. Batu karang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah statement yang disampaikan oleh Petrus, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang maha kudus. Ini adalah batu karang. Ini adalah dasar. Ini adalah pondasi. Ini adalah pandemen. Saudara-saudara, makanya disebutkan tadi bahwa di atas batu karang ini engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi tidak berlebihan kalau ada orang yang menganggap batu karang itu adalah Petrus. Sebab memang sedang berbicara dengan Petrus. Tetapi sesungguhnya batu karang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah statement tadi, pernyataan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang maha kudus. Saudara-saudara, jadi Tuhan Yesus mendirikan jemaat di atas pernyataan itu tadi. Artinya kalau ada kelompok-kelompok yang didirikan dan dasarnya bukan pernyataan yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Yesus Kristus adalah anak Allah yang maha kudus, maka kelompok itu bukanlah jemaat. Dan Yesus katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi jemaatnya Tuhan Yesus tidak lain adalah kumpulan orang yang mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Mesias atau Raja yang dipilih oleh Allah. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang maha kudus. Jadi saudara-saudara, jelas sekali kita bisa membedakan mana yang jemaat, mana yang bukan jemaat. Karena yang disebut jemaat Kristus adalah
yang berdiri di atas dasar itu tadi. Banyak komunitas-komunitas di dunia ini yang didirikan oleh manusia. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang lokal, ada yang global, ada yang nasional. Tetapi saudara-saudara, apakah mereka itu adalah jemaat Kristus? Nah, yang menjadi filter adalah batu karang tadi, yaitu statement tadi atau pernyataan tadi. Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Nah, puji Tuhan. Jadi inilah yang membedakan antara jemaat dengan yang bukan jemaat. Dan jemaat itu yang mendirikan adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, sakralitas jemaat adalah karena jemaat itu yang mendirikan bukan sembarang orang, bukan lembaga sembarang lembaga, melainkan suatu komunitas yang didirikan oleh tangannya Tuhan Yesus sendiri. Padahal siapa Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus adalah Mesias atau Raja yang dipilih oleh Allah. Tuhan Yesus adalah Putra Allah yang Maha Kudus. Dia yang datang dari sorga, turun ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan untuk menebus dosa umat manusia. Jadi Tuhan Yesus itu tidak sembarang nabi. Dalam ayat yang lain dikatakan, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 10. Di sana ditulis, ingatlah senantiasa akan Yesus Kristus yang walaupun dalam keadaan Allah, dia tidak menganggap bahwa kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya, menjadi sama dengan manusia, dan merupakan dirinya sebagai hamba yang setia sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib Golgota. Itu sebabnya maka Allah Bapa telah menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya bertekuk lutut semua yang di langit dan yang di bumi dan yang di bawah bumi, dan supaya setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan Yesus yang mendirikan jemaat. Jadi bagaimana saudara-saudara, jemaat itu tidak sakral? Betapa sakralnya. Bagaimana jemaat tidak sakral? Sedangkan yang mendirikan adalah Tuhan Yesus Kristus, yang seperti tersebut di depan tadi. Saudara-saudara, jadi tidak sembarangan. Anda dan saya adalah orang Kristen. Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan. Anda dan saya adalah jemaat. Dan kita memiliki sakralitas yang tinggi. Karena kita tidak berdiri sendiri atau didirikan oleh orang lain. Melainkan kita didirikan oleh Putra Allah yang Maha Kudus, Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi saudara-saudara, Anda dan saya memiliki sakralitas. Betapapun sakralitas yang mutlak, betapapun sakralitas yang absolut itu adalah Allah sendiri.
Tetapi justru karena Dia yang mendirikan jemaat, maka kita pun akan menjadi sakral karenanya. Yang mendirikan jemaat adalah Tuhan Yesus Kristus. Di dunia ini ada jemaat Katolik, ada jemaat Protestan, ada jemaat Presbyterian, ada jemaat Karismatika, ada jemaat Pantekosta, dan lain-lainnya di seluruh dunia. Jemaat itu yang mendirikan adalah Tuhan Yesus Kristus. Apakah jemaat lokal, apakah jemaat nasional, apakah jemaat global, yang mendirikan adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, tidak ada seorang pendeta pun yang berhak berkata, aku telah mendirikan jemaatku di sana, alamatnya di sana. Tidak boleh saudara-saudara. Sebab yang mendirikan jemaat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan juga tidak boleh ada seorang pendeta yang berkata, wah jemaatku itu baik, wah jemaatku itu begini dan begitu. Tidak bisa saudara. Sebab dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi jemaat itu adalah miliknya Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, betapa sakral jemaat itu Anda dan saya. Saudara-saudara sekalian, jadi kita harus bisa mengerti tentang diri kita sendiri. Siapakah kita? Kita dengan memahami siapa diri kita, maka kita bisa menjaga hati kita. Kita bisa berhati-hati saudara-saudara. Sebab kita ini adalah miliknya Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sang pemilik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sakralitas berikutnya yang kita baca tadi adalah bahwa alam maut tidak bisa mengalahkannya. Jadi orang Kristen, anak-anak Tuhan, tidak bisa dikuasai oleh kematian, saudara-saudara. Prestisius bukan? Sakral bukan, saudara-saudara? Karena kematian aja tidak bisa menguasai. Di dunia ini saudara-saudara, orang lahir, orang hidup, orang bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi tua, kemudian meninggal dunia. Bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia ketika masih muda. Tidak ada orang yang bisa melawan kematian. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa melepaskan diri dari kekuasaan kematian. Semua orang pasti akan mati pada waktunya. Ada yang mati karena usia lanjut, tetapi ada juga yang mati karena sakit penyakit. Seperti yang hari-hari ini terjadi, saudara-saudara. Seleksi alam begitu ketat, saudara-saudara. Seleksi alam begitu ketat. Baru saja saya menerima telepon dari seorang teman lama. Doakan aku, bror. Aku kena COVID. Positif, sekarang aku di karantina. Suaranya lemah, tidak berdaya, dan dia sangat sedih. Saya berusaha membesarkan hatinya dan berdoa dan menyebutkan firman Allah supaya dia mendapatkan kekuatan. Saudara-saudara, memang saya berharap sahabat saya ini menjadi sembuh. Tetapi kalau Tuhan berkehendak lain, mau apa lagi saudara-saudara? Tetapi saudara-saudara, bagi seorang Kristen tidak ada rasa takut terhadap kematian.
Tidak ada rasa takut terhadap maut. Inilah yang dimaksud bahwa alam maut tidak bisa menguasainya. Dan segala alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kalau orang dikuasai oleh alam maut, itu artinya orang itu takut kepada kematian. Tapi anak-anak Tuhan tidak takut kepada kematian. Orang yang dikuasai oleh alam maut, dia akan mati sampai selama-lamanya. Tetapi jemaat yang tidak dikuasai oleh jemaat karena tidak dikuasai oleh alam maut, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus pernah berfirman begini saudara di dalam Injil Yohanes pasal 6. Aku inilah roti yang turun dari langit. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah makanan yang benar-benar makanan, dan darahku adalah minuman yang benar-benar minuman. Saudara-saudara, jadi inilah yang disebutkan bahwa maut tidak bisa menguasainya. Seorang Kristen yang meninggal dunia di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 saudara, disebutkan bahwa Lazarus si miskin itu meninggal dunia juga. Lalu malaikat membawa dia ke pangkuan Bapa Abraham. Di sana dia dihiburkan. Jadi saudara-saudara, seorang anak Tuhan memiliki kekuatan demikian rupa sehingga tidak dikuasai oleh alam maut. Dia tetap hidup sampai selama-lamanya. Takut saja tidak, apalagi dikuasai. Bahkan tidak. Nah saudara-saudara sekalian, jadi jemaat Kristen itu sakral, saudara-saudara. Hebat sekali saudara-saudara. Itu sebabnya Anda dan saya harus bersyukur kepada Tuhan. Sakralitas berikutnya adalah seperti yang kita baca tadi. Dan aku akan memberi kunci kerajaan sorga. Jadi jemaat itu oleh Tuhan Yesus diberi kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga juga. Jadi saudara-saudara, lidah bibir dari anak-anak Tuhan itu sangat bertuah. Jadi apa yang diucapkan itu akan terjadi. Saudara-saudara, itu sebabnya kita jangan sembarangan bicara, saudara-saudara. Kadang-kadang orang Kristen ada yang suka guyon, saudara ya. Cuma guyon saja. Kita guyon tapi Tuhan serius, saudara-saudara. Tuhan tidak guyon. Tuhan sungguh-sungguh. Nah saudara-saudara sekalian, oleh karenanya maka kita pernah membaca ayat di dalam Amsal. Ya Tuhan, jagailah mulutku dan berjagalah di pintu bibirku. Sebab mulut ini saudara-saudara, mulut ini adalah firman Tuhan. Kemana kita harus mencari firman Tuhan?
Tidak jauh. Kata penulis Alkitab, apakah harus menyeberang lautan? Apakah harus terbang tinggi ke angkasa? Tidak, karena firman Allah itu ada pada mulutmu. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang berbicaralah yang baik tentang diri sendiri. Berbicaralah baik tentang orang lain. Kalau berbicara baik tentang dirinya sendiri akan terjadi baik. Kalau berbicara baik tentang orang lain juga akan terjadi baik. Tetapi bayangkan kalau bicara jelek, dirinya sendiri dijelek-jelekan, nanti jadi jelek sungguh. Orang lain dijelek-jelekan, dikutuk-kutuk, akan menjadi sungguh-sungguh terkutuk, saudara. Itu sebabnya firman Allah menasehatkan, hendaklah kutuk diubah menjadi berkat. Hendaklah kutuk diubah menjadi berkat. Saudara-saudara yang kekasih, jadi dengan ungkapan ayat ini bertambah jelaslah bahwa jemaat itu sakral sekali. Bahwa orang Kristen itu memiliki sakralitas. Bahwa anak-anak Tuhan itu memiliki sakralitas. Tetapi justru karena itu maka kita harus waspada, harus berhati-hati. Jangan mentang-mentang kita ini keramat. Jangan mentang-mentang karena kita ini suci. Jangan mentang-mentang ada kuasa di balik kita yang mampu melakukan di luar kemampuan manusia. Lantas kita berbuat seenak kita sendiri. Jangan. Kita justru harus berhati-hati. Saudara-saudara, bukankah kita ingin menjadi berkat? Seperti Tuhan Yesus nasihatkan, hendaklah, Rasul Paulus menasihatkan, hendaklah perkataanmu itu selalu berkat, dimasinkan dengan garam. Nah, saudara-saudara, jadi ada mujizat pada mulut kita. Ada mujizat pada mulut kita. Berhati-hati saudara-saudara. Kalau kita katakan bahwa pandemi corona ini akan lama terjadi, sungguh saudara-saudara. Tapi kalau kita katakan, hai pandemi corona, segera berlalulah, maka akan terjadi sungguh berlalu dengan segera. Saudara-saudara sekalian, berbahagialah Anda dan saya yang diberkati dengan sakralitas. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dan Kisah Rasul pasal 4, mereka hidup penuh dengan persaudaraan, penuh dengan sukacita. Mereka banyak berbuat kebaikan dan mereka dilimpahi dengan banyak mujizat oleh Allah. Jemaat mula-mula adalah patron daripada jemaat yang sempurna, saudara-saudara. Sebab itu kita sedang berjalan ke sana, saudara-saudara, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Percayalah saudara-saudara dan bersukacitalah, maka engkau akan semakin diberkati oleh Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat beraktivitas. Salam pengabdian.